pembelajaran ada baiknya kita melakukan doa dulu ya, supaya nanti ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Nah, ketua kelas siapa? Baik, silakan untuk memimpin doa ya. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum ibu mulai, kita cek kehadiran dulu ya. Bila dia disolihah, Hadir Ibu. Riyad Rahmatullah, Hadir Bu. ya. Rama Syahidah, Rizka Sukma, Masya Allah, jadi semua ya. Baik. Nah, Bu, izin ke depan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar tentang apa? Minggu lalu. Silakan, nah. Dulu kita belajar tentang cerpen nih. Betul sekali, Rahma. Cerpen. Kita kemarin belajar tentang apa? Cerpen. Nah, cerpen itu kemarin apa yang kita pelajari di cerpen? Tentang unsur-unsur dalamnya Ibu. Betul. Ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu ada apa saja, Dila? Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Betul. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di unsur intrinsik itu ada apa saja? Ada yang bisa memberi jawaban? Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Itu ada tema, tokoh, tokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan lain-lain. Betul. Nah, tadi itu kan unsur intrinsiknya ya. Sekarang unsur ekstrinsik. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi dalam unsur ekstrinsik itu ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Betul. Jadi unsur-unsur dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik yang tadi sudah dijawab oleh Ria, dan unsur ekstrinsik berkaitan dengan nilai sosial yang sudah dijawab oleh Rizka. Bagus, bagus. Kemarin kita belajar mengenai cerpen. Nah, hari ini kita belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan sampaikan dulu. Jadi, hari ini Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan, sehingga nanti kalian dapat memahami apa yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Kemudian juga Ibu harap kalian nanti tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menerapkan ketika kalian disuruh atau diminta melakukan observasi. Nah, sebelum masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan, ada yang tahu tidak apa itu teks laporan observasi? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Dila. Observasi berarti kita melakukan pengamatan bukan Bu? Betul sekali, beri tepuk tangan dulu kepada Dila. Jadi, teks laporan observasi itu berkaitan dengan pengamatan. Pengamatan itu ketika kita melihat objek yang ingin kita jadikan atau kita teliti. Nah, kemudian nanti kita amati bagaimana objek tersebut, bagaimana misalnya kalau kalian di rumah nih, misalnya Rahma menanam bunga matahari. Nah, bunga matahari itu kan awalnya dari biji kuaci ya, biji. Nah, kemudian Rahma berikan Rahma tanam ke dalam pot bunga, kemudian Rahma berikan tanah, berikan pupuk, kemudian disiram. Itu nanti kemudian Rahma jadikan bunga itu sebagai objek untuk pengamatan Rahma. Nah, Rahma amati bagaimana pertumbuhan bunga matahari, apakah itu nanti ada gangguan dari hewan-hewan sekitar. Nah, itu yang menjadi pengamatan Rahma nanti gitu. Nah, kalian pernah tidak mengamati suatu benda? Ada yang pernah? Coba Dila, pernah mengamati apa? Mengamati kacang ke ini Bu, cambah. Oh iya, cambah ya. Iya, cambah. Nah, yang Dila lihat itu cambah itu seperti apa? Tadinya kan kita dari biji
kacang hijau itu kan Bu. Ya. Terus kan ditaruh di dulu itu di tisu Ibu, terus disemprotin air, nanti lama-lama muncul itu cabangnya. Iya, berarti itu ya hasil pengamatan Dila ketika dia mengamati biji kecambah atau biji kacang hijau. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi. Jadi laporan teks laporan observasi itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah yang kita tampilkan adalah ya. Rizka bisa tolong dibacakan? Bisa Ibu. Teks laporan observasi berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Betul, hebat sekali ya. Nah, jadi fungsi dari teks laporan observasi itu adalah untuk memberikan informasi yang secara aktual dan berupa fakta. Gitu. Kemudian ada struktur teks observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga itu deskripsi manfaat. Nah, di bagian pernyataan umum ini berisi tentang bagaimana kalian memberikan informasi mengenai objek yang kalian amati. Tetapi ini pernyataan yang rata-rata sudah diketahui oleh semua orang tanpa perlu mengamatinya. Nah, yang kedua itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu mengenai objek yang kalian amati itu. Ketika kalian mendapatkan suatu informasi mengenai objek yang kalian teliti, maka itulah yang akan kalian tuliskan di deskripsi bagian. Nah, kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Coba lihat, manfaat itu untuk apa? Kamu tahu tidak? Betul, untuk mengetahui apa yang kita dapat. Jadi ketika kita mendeskripsikan manfaat, ketika kita melihat objek atau mengamati objek, itu kan pasti ada manfaatnya ya objek tersebut. Nah, kita tuliskan ke dalam deskripsi manfaat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata kerja atau frasa verbal. Jadi kata-kata, kalimat atau kata yang digunakan dalam laporan teks laporan hasil observasi itu menggunakan kata kerja. Kata kerja digunakan agar bahasa yang kita gunakan dalam kalimat atau dalam teks laporan itu lebih efektif. Kemudian yang kedua itu menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini ada banyak ya teman-teman. Bisa konjungsi antar kalimat atau intra kalimat dan masih banyak lagi. Nanti kalau kalian baca-baca internet bisa terus sambil dicari apa itu konjungsi. Nah, sebelum itu coba kalian siapkan dulu buku-buku di atas meja untuk kalian baca atau untuk kalian amati. Sudah? Sudah. Nah, yang ketiga itu menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks itu merupakan kalimat yang lebih ke simpel dan kompleks itu lebih ke luas itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu contoh pengamatan. Contoh pertama akan Ibu berikan ini. Kalian tahu ini apa? Betul. Apa yang kalian lihat dari sini? Botol berisi air. Botol berisi air. Air apa? Air Ya, air putih. Ya, air putih itu. Ya, air mineral itu untuk apa? Untuk diminum. Untuk diminum. Nah, kalau kita melakukan menyusun hasil laporan teks observasi, nah di bagian pernyataan umum kira-kira ini apa? Kira-kira pernyataan umum ini berisi tentang apa? Berisi tentang air yang dapat diminum. Betul. Nah, kalau deskripsi bagian itu kan berisi tentang pengamatan kalian. Kalau tadi kata Dila pernyataan umumnya ini merupakan air untuk diminum. Nah, kalau begitu deskripsi bagian itu adalah hasil pengamatan kalian dari botol ini. Kira-kira botol ini untuk selain untuk diminum airnya itu untuk apa? Nah, ya kalau berdasarkan yang Rahma amati ini juga bisa untuk memasakkan ya. Nah, itu dia deskripsi bagian itu hasil pengamatan kita masing-masing. Kemudian deskripsi manfaatnya, manfaat dari minum ini adalah agar kita tidak haus. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalian bisa
tidak salah, ada juga di bagian halaman 40 itu juga membahas mengenai teks observasi. Kalian bisa baca-baca. Di sini Ibu ada satu video. Coba kalian amati ya. Nah, dari video yang ditampilkan di layar itu menunjukkan tentang apa? Pertumbuhan apa? Saya Bu, Ya, silakan. pertumbuhan kacang Ibu yang mulai dibentuk. Betul sekali. Jadi ini menunjukkan pertumbuhan Kacang. kacang. Nah, itu yang dapat ketika kita melihat video tadi, berarti kita juga melakukan suatu pengamatan karena tadi Dila sudah menjelaskan apa yang ia dapatkan dari video yang Ibu tampilkan. Itu yang menjadi pengamatan Dila. Nah, kemudian ini tadi kira-kira ada yang tahu tidak manfaat menanam tumbuhan ini apa? Ada yang tahu? Manfaat menanam tumbuhan kacang ini. Agar nanti kita dapat merasakan hasilnya Ibu. Betul. Jadi nanti ketika kita sudah menanam ini, itu kita dapatkan hasilnya berupa kacang ketika dia sudah berbuah, gitu ya. Nah, kemudian ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang belum jelas tentang materi hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Rizka. Kan tadi barusan juga diberikan contoh tentang observasi pertumbuhan kacang, kemudian juga tadi diberikan contoh tentang botol minum ya Ibu. Iya. Nah, apakah pertanyaan saya itu apakah teks hasil laporan observasi ini hanya ditunjukkan untuk kita itu mengamati sebuah objek ya, seperti itu. Apakah kita contoh kita mengamati sebuah drama itu apakah kan itu kan ada juga manfaat dalam drama itu kan itu apakah bisa kita jadikan objek hasil laporan observasi? Baik, jadi pertanyaannya secara singkat Rizka menanyakan bagaimana kalau objek pengamatan itu tuh selain benda ya. Nah, jadi kalau kita mengamati sesuatu itu bisa apa saja ya, ya. Jadi tidak hanya benda, tetapi juga ketika kita mengamati seseorang atau mengamati suatu suasana itu juga masuk ke dalam observasi. Nah, kemudian mungkin materinya sudah cukup ya untuk hari ini. Tadi kita juga sudah bahas mengenai contoh-contoh laporannya. Kemudian Ibu ingin tahu nih, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik Ibu. Ya, silakan Dila. Baik Ibu, hari ini kita mendapatkan yaitu mengenai teks laporan observasi, kemudian ada struktur-strukturnya, kemudian ada ciri kebahasaannya, dan manfaat dari mengapa kita mengamati atau melakukan observasi. Betul. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijawab juga ya mengenai apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi hari ini kita mendapatkan mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks observasi. Nah, Ibu mau kalian untuk penugasan ya, kalian amati satu objek, bebas objeknya apa saja. Nah, kemudian kalian buat laporan mengenai teks observasi berdasarkan struktur yang tadi sudah kita pelajari. Nah, jadi setelah itu kalian catat di dalam kertas. Nah, nanti minggu depan kalian kumpulkan ke meja Ibu ya. Nah, baik. Mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian nanti tidak usah mencontek atau melihat pekerjaan temannya karena ini bisa kalian lakukan masing-masing ya. Pengamatannya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan memberi berkah kepada kalian semua ya. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak. Jangan lupa untuk makan siang ya di sini. Baik, Ibu pergi dulu. Baik Ibu. Ibu.
Alifia Desinora ini. Hari ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya mengenai kegiatan micro teaching beliau mengenai keterampilan mengadakan variasi. Jadi dalam penugasan beliau sudah melakukan variasi dalam gaya mengajar seperti variasi dalam suara, mimik dan gerak maupun kesenyapan supaya siswa itu bisa memikirkan hal apa yang akan disampaikan ketika diberikan pertanyaan atau pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian juga beliau melakukan kontak pandang dengan siswa. Jadi beliau tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga beliau menjaga kontak pandang supaya siswa itu merasa dihargai atau lain sebagainya. Selain itu perubahan posisi, perubahan posisi juga dilakukan, tetapi beliau kurang memusatkan. Beliau itu kurang menekankan butir-butir penting ketika melakukan penugasan seperti itu, seperti mengucapkan kata dengan baik-baik atau perhatikan ini anak-anak, seperti itu beliau tidak menggunakan penekanan atau pemusatan seperti itu. Lalu variasi dalam penggunaan media, beliau sudah menggunakan variasi penggunaan media, yaitu beliau menampilkan atau menggunakan aplikasi YouTube dengan menampilkan video time lapse pertumbuhan suatu tanaman seperti itu. Kemudian selanjutnya beliau menggunakan variasi alat bantu seperti botol ketika beliau mencontohkan kepada muridnya, ini air seperti apa anak-anak, ini air apa, seperti itu. Beliau menggunakan variasi alat bantu yaitu botol berisikan air putih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.